Setelah reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut tahun 2022 lalu, Garut kini bersiap untuk menyambut reaktivasi stasiun Cikajang setelah terakhir kali beroperasi tahun 1982 atau tepatnya 43 tahun yang lalu. Sejarah panjang stasiun tertinggi di Asia Tenggara pada zamannya ini melahirkan beragam cerita dan kenangan berkesan yang dialami masyarakat Garut pada saat itu. Nah, pada kesempatan ini, Info Garut menghadirkan liputan spesial menelusuri jejak jalur kereta Garut Cikajang yang bakal segera direaktivasi. Jadi, selamat menyaksikan. Teh Ren, masih ingat gak dengan si Gombar? Apaan tuh, Kal? Nah, julukan ini merupakan nama panggilan populer lokomotif uap legendaris yang beroperasi di jalur Cibatu Garut Cikajang. Oh iya, ingat-ingat. Lokomotif si Gombar kan dulu sempat ada rencana mau dipulangkan ke Garut, namun tidak terrealisasi kan? Nah, iya. Tapi tenang, wargi Garut masih bisa melihat bentuk asli si Gombar versi miniatur yang dipajang di stasiun Garut. Kereta api menjadi salah satu bukti nyata jejak peninggalan Belanda di Garut yang masih ada hingga saat ini. Di Garut sendiri, Belanda membangun jalur kereta api yang menghubungkan Cibatu, Garut, sampai Cikajang dengan panjang total 47 km. Nah, jalur Cibatu Garut sendiri membentang sejauh 19 km dan sudah beroperasi sejak 3 tahun yang lalu. Gitu kan, Kal? Ya, bener banget Teh Ren. Adapun jalur Garut Cikajang yang bakal segera direaktivasi ini memiliki panjang sekitar 28 km yang melewati beberapa stasiun seperti di Samarang, Bayongbong, Kisurupan, sampai berakhir di Cikajang. Nah, buat warginet yang belum tahu, disinilah jalur awal sambungan rel kereta dari stasiun Garut menuju stasiun Cikajang. Maju sedikit dari sini, langsung tembus ke jembatan yang ada di Sungai Cimanuk ini. Selanjutnya, kami mencoba menelusuri jejak rel kereta di daerah Tarogong yang kini sudah menjadi pemukiman warga. Bu Aisyah, salah satu warga di Sukagali, mengaku sudah mengetahui soal isu reaktivasi jalur Cikajang. Ibu penjual seblak ini mengaku tidak keberatan, meski nantinya bakal berdampak pada tempatnya berjualan. Nguping-nguping nyari sama tapi tahun depan. Ya. Ya biasa meureunnan namanya sampai Renggani sana. Rengganis. Renggani sana sauna bade diaktifkeun jalur dugi ka Cikajang. Harapan mah betah sih tinggal di sini. Ya kalau diaktifkeun mah meureun kumaha wios a. Selanjutnya, kami menuju ke stasiun Kamojan. Patokannya depan Pasar Wisata Samarang, belok kiri ke arah Cimencek. Lokasi stasiunnya tidak jauh dari jalan raya. Beginilah lokasi stasiun Kamojan saat ini. Stasiun yang terletak di ketinggian 922 mdpl ini bentuk bangunannya masih utuh, namun fungsinya telah disulap menjadi rumah kontrakan warga. Kami pun mewawancarai salah satu warga yang tinggal di sini. Namanya Ibu Awang. Ia bersama keluarganya sudah menghuni rumah bekas stasiun Kamojan ini selama 2 tahun. Ibu dengan 8 orang anak ini mengatakan bahwa rumah tempat tinggalnya merupakan kontrakan yang terbagi menjadi 5 rumah yang dikelola oleh salah satu warga di sini. Soal reaktivasi stasiun, ia pun mengaku tidak keberatan jika suatu saat ia bersama keluarganya harus pindah ke tempat lain. Nya ari kitu nya paling angkat teh mah bararian deui kitu. Tapi mudah-mudahan mah anu di sanes mah diparenahkeun sareng. Kitunya Ibu.
Tak jauh dari lokasi eks stasiun Kamojang, kami menemukan salah satu jembatan kereta. Kami diajak oleh salah satu pemuda warga di sini ke lokasi jembatan tersebut. Dia adalah Dandi. Pemuda 18 tahun ini bercerita kepada kami soal kenangan di jembatan Cidatar ini. Dendi mengungkapkan, semasa kecilnya jembatan rel kereta ini menjadi tempat bermain sekaligus penghubung dua kampung. Namun, kenangan masa kecilnya dulu berubah menjadi trauma. Sebab, 4 tahun yang lalu temannya terjatuh hingga meninggal saat bermain di jembatan ini. Tenan teh nu Ke bis nu ya lalu 4 dari didinya eta rerencangan eta. Yuswa pas Yuswa sabaraha eta teh tos lami. Islami abi keur umur 14. Oh iya. Nu aramang teh orang aya orang dia itu tah. Nu namanya Arapel. Arapel Orang dia. Oh. Lintas dia. Buntas. Tim kami pun melanjutkan perjalanan menuju stasiun Bayongbong. Patokannya sendiri ada di Jalan Simpang, dekat SMAN 19 Garut. Menurut masyarakat sekitar, bangunan eks stasiun di ketinggian 997 mdpl ini sekarang sudah dijadikan gudang penyimpanan barang. Jadi, kami hanya bisa melihat di sekitaran luar saja. Setelah bertanya-tanya ke warga setempat, ternyata tak jauh dari bangunan stasiun Bayongbong ini ada jembatan rel kereta loh. Kalau dari segi lokasi, jembatan ini masuknya ke Kecamatan Sukaresmi. Masyarakat sekitar menggunakan jembatan ini untuk akses jalan, meskipun kondisinya cukup ekstrim jika tidak berhati-hati. Namun sayangnya, di lokasi ini malah jadi tempat pembuangan sampah, padahal di sini terdapat aliran sungai. Setelah stasiun Bayongbong, kami melanjutkan perjalanan menuju bekas stasiun Cisurupan. Patokannya tak jauh dari alun-alun Cisurupan, tepatnya masuk ke kampung Pasar Kidul. Setelah ketemu, ternyata bangunannya cukup besar dan tepat di tengah-tengah pemukiman warga. Stasiun di ketinggian 1216 mdpl ini kini dialihfungsikan menjadi garasi mobil. Kami pun mewawancarai salah satu warga yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Namanya Pak Yana Suryana. Ia menyebut sudah mengetahui dan tentu mendukung soal rencana reaktivasi kereta Garut Cikajang. Pak Yana juga mengungkapkan, warga sekitar yang bermukim di sekitaran eks stasiun Cisurupan ini rutin membayar pajak setiap tahunnya. Rutin setahun sekali. Setahun sekali Setahun memang sekali. kawarga Iya, keluarga anu ngayaan. mau dugi ka mana Pak di ukenan pajak Sadayana. sadayana Sadayana. TKI. Sadayana anu cai di PT KAI wajib. Oh wajib. Wajib. Da ari kapungkur mah selang tahun kemarin gitu kan penagihan pajak. Nyantai-nyantai we ada moal cios dibongkar saurna teh gitu. Tapi ningat tina YouTube nya bade diaktifkeun deui panginten. Nya jujur goncang sih. Oh. Goncang karena teh acan gaduh tempat atau bekal gitu. Pada kamar-kamar pagitanya cuman nya sementara wis ayeuna kan aya beberapa tahunnya yang kanggo ngantisipasi gitu. Istilahna kanggo nabung gitu, mempersiapkan gitu kan. Terus segawaya misalkan di sana nuntut ke pemerintah eta mah haknagan gitu. Kan langkung bersyukur na teh ketika dicanak warga entos gaduh simpenan gitu lah gitu. Kan makana nyimpen bumi di dia teh keluarga dia ku tegaduh panginten ku teh can ada pemigaduh mau nempati dia kan gitu nya minta ke pemerintah teh panginten kang alokasi warga anu tegaduh gitu. Mohon Pak. Info aktivasi ramena Simpang siur atau simpang Nyap, siur sebelumnya tos Kemarin aya gitu, kabar langsung ngadadak tina YouTube di Padedi.
Nya tipe Dede. Ya, bapak Bapak sadayana aing. gitu kan, bapak aing gitu kan. Mohon. Ya tapi emang ngedukung lah pamikan ngamajengan daerah. Kami pun diarahkan ke salah satu jembatan rel kereta yang tak jauh dari lokasi ini. Jembatan tersebut sering digunakan masyarakat untuk akses jalan alternatif. Tujuan terakhir kami melanjutkan perjalanan menuju stasiun Cikajang. Lokasinya berada di Desa Padasuka sebelum alun-alun Cikajang. Di sekitar stasiun tertinggi di ASEAN ini sering dijadikan tempat digelarnya event-event oleh masyarakat sekitar loh. Oh iya Kal, salah satu warga juga berceritakan kepada kami bahwa bangunan stasiun Cikajang ini pernah dilanda kebakaran. Adapun soal reaktivasi kereta ke Cikajang, ia juga sudah sering mendengar wacana tersebut sejak beberapa tahun yang lalu. Ibu panginten ibu tos lami di dieu teh memang stasiun kieu we Bu murid. Mun Tuh, bangunan kapur kampung. mah sae. Oh kapura. Oh ibu ngalaman Bu aya stasiun di dieu. Nya saur ente Oh. kapur mah kan aya suhunanana masih utuh gitu. Depanna pada sanes ieu. Depan nama itu. depan nama? Atuh tuh. Hmm. Lima belakang. Oh iya teh. Oh pengkarnanya gitu Bu. Perjalanan menelusuri jejak jalur kereta Garut Cikajang kami akhiri dengan mengunjungi perkebunan teh Cisaruni. Seperti diketahui, cikal bakal dibangunnya jalur kereta Garut Cikajang awalnya digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, salah satunya teh di sini. Pada masa pemerintahan Belanda, perkebunan teh ini dikelola oleh Karel Frederik Hol, warga kebangsaan Belanda yang fasih dalam berbahasa Sunda. Bahkan, masyarakat Cikajang pada saat itu menjuluki Hol sebagai Mitra Noe Tani atau teman para petani.